semua, kembali bersama kami kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil analisis kami mengenai produk asuransi jiwa dengan saving plan. Nah, jika teman-teman penasaran, yuk simak video ini. Teman-teman, produk asuransi kali ini itu merupakan produk asuransi dari PT Asuransi Takaful Keluarga dengan nama produknya yaitu Takaful Falah Saving. Nah, apa sih produk Takaful Falah Saving ini? Produk Takaful Falah Saving ini merupakan produk asuransi jiwa yang memberikan proteksi asuransi dan juga manfaat saldo dana peserta yang optimal. Nah, jadi teman-teman jangan underestimate dulu. Jadi kalau teman-teman itu mendaftarkan diri di perusahaan asuransi, nah teman-teman akan mendapatkan 2, khusus yang saving plan ya. Jadi teman-teman itu mendapatkan proteksi asuransi dan juga teman-teman mendapatkan manfaat saldo dana yang teman-teman bayarkan, baik tiap bulannya maupun tiap tahunnya lewat premi yang dikumpulkan oleh pihak asuransi. Kemudian nanti teman-teman bisa mengambilnya di masa depan. Nah, kemudian kalau teman-teman pengen tahu PT Asuransi Takaful Keluarga, nah teman-teman bisa ngecek tuh di website Takaful Keluarga. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwasanya PT Asuransi Takaful Keluarga itu merupakan PT asuransi yang telah dijamin, diberikan izin dan juga telah diawasi oleh OJK, sehingga polis yang kami paparkan pada kesempatan kali ini itu merupakan polis real dari PT Asuransi Takaful Keluarga. Nah teman-teman, selanjutnya yuk simak baik-baik mengenai deskripsi umum dari produk asuransi yang kami analisis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akad-akad yang digunakan. Buat yang memang concern soal kehalalan produk, ini penting banget untuk dipahami. Takaful Falah Saving menggunakan 3 akad. Yang pertama ada akad tabaru. Ini adalah akad hibah di mana kamu menyumbangkan sebagian iuran ke dana tabaru untuk tolong menolong sesama peserta. Dana ini yang dipakai membayar klaim, tidak ada unsur komersial di sini. Kemudian selanjutnya ada akad wakalah bil ujroh, yaitu kamu memberikan kuasa kepada Takaful Falah Saving atau perusahaan untuk mengelola dana kamu termasuk administrasi, klaim dan juga investasi. Sebagai gantinya mereka mendapatkan imbalan ujroh atau fee. Kemudian yang terakhir ada akad hibah mu'alaqah bil asyad. Akad ini khusus untuk bonus persistensi. Takaful Falah Saving berkomitmen memberikan bonus jika kamu memenuhi syarat-syarat tertentu. Ketiga akad ini mudah diakui oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi insya Allah sudah sesuai prinsip syariah. Di sini saya akan membahas tentang resiko apa saja yang dilindungi dalam produk Takaful Falah Saving milik PT Asuransi Takaful Keluarga. Jadi perlu kita pahami bahwa Takaful Falah Saving ini merupakan produk asuransi jiwa syariah yang menggabungkan antara perlindungan atau protection dan juga tabungan atau saving melalui akad-akadnya, yaitu ada akad wakalah bil ujroh, akad tabaru, dan juga akad mudharabah. Sehingga produk ini itu termasuk produk yang sangat kompleks atau diguna kombinasi, yaitu memberikan manfaat perlindungan resiko sekaligus akumulasi dana dalam jangka panjang. Nah, berdasarkan analisis informasi dalam dokumen ringkasan informasi produk dan layanan atau disingkat replay, Takaful Plan Saving ini itu dalam produknya memuat beberapa resiko yang bisa kita kategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah risiko fundamental. Nah, risiko fundamental ini itu maksudnya adalah risiko yang memang benar-benar harus ditanggung oleh PT Asuransi Takaful Keluarga ini berdasarkan dengan manfaat yang mereka berikan, yaitu mencakup 2 hal. Yang pertama adalah resiko atas kematian. Jadi produk asuransi Takaful Plan Saving ini akan memberikan manfaat kepada peserta apabila pesertanya ini telah meninggal dunia selama masa asuransi masih berlangsung. Itu berupa santunan meninggal dunia sesuai dengan manfaat takaful yang dipilih, serta juga pembayaran saldo dana peserta yang berasal dari kontribusi yang telah dibayarkan selama hasil pengembangan investasi terbentuk hingga waktu terjadinya risiko. Kemudian yang kedua adalah risiko hidup hingga akhir masa asuransi.
Nah, ini tuh maksudnya produk asuransi ini tuh juga akan memberikan manfaat apabila pesertanya ini tuh kemudian panjang umur dan juga hidup sampai akhir masa asuransi. Yaitu berupa apa saja? Berupa pembayaran seluruh saldo dana peserta yang telah terkumpul selama masa kepesertaannya, kemudian juga pengembangan dana investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, resiko selanjutnya itu adalah resiko tambahan. Jadi, peserta ini itu dapat memperluas perlindungan atau manfaat yang diinginkan melalui tambahan atau rider, yaitu terdapat 8 yang ditawarkan oleh polis asuransi takaful Fala Saving ini. Yang pertama itu adalah personal accident. Nah, manfaat personal accident itu akan memberikan perlindungan apabila si peserta ini itu kemudian terkena kecelakaan, baik hanya cedera ataupun sampai meninggal dunia. Nah, dalam kondisi ini, itu peserta atau ahli waris akan menerima santunan tambahan sesuai dengan ketentuan polis sebagai bentuk perlindungan atas kejadian yang bersifat sangat tiba-tiba tersebut. Nah, yang kedua itu adalah total payment disability. Nah, manfaat dari total payment disability ini itu akan memberikan perlindungan apabila si peserta ini kemudian mengalami cacat tetap total atau kayak cacat seumur hidup gitu, yang menyebabkan peserta ini itu kemudian kehilangan kemampuan untuk bekerja ataupun beraktivitas secara permanen. Nah, santunan yang diberikan itu sebagai bentuk untuk menjaga kondisi finansial si peserta setelah kehilangan kemampuan produktifnya tersebut. Yang ketiga itu adalah dana santunan harian rawat inap atau cash plan. Jadi manfaat ini itu akan memberikan santunan harian kepada peserta apabila harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat sakit ataupun kecelakaan. Jadi santunan tersebut itu bertujuan untuk menutup pengeluarannya selama masa perawatan tersebut dan juga mengurangi dampak finansial akibat terhentinya aktivitas kerja sementaranya. Nah, yang keempat itu adalah dana santunan penyakit kritis atau critical illness. Jadi manfaat dari santunan penyakit kritis ini itu akan memberikan santunan apabila si peserta ini itu didiagnosis menderita penyakit kritis tertentu sesuai dengan ketentuan polis tentunya. Jadi dana yang diberikan itu dapat digunakan untuk mungkin biaya pengobatan ataupun kebutuhan finansial sehari-hari lainnya akibat peserta yang sudah tidak dapat lagi bekerja dalam jangka waktu yang panjang gitu. Dan yang kelima itu adalah Family Hospital Plan atau FHP. Nah, jadi Family Hospital Plan ini itu akan memperluas perlindungan kesehatan. Jadi tidak hanya si peserta saja, tetapi juga kepada keluarga atau anggota keluarga inti begitu. Nah, manfaat ini itu akan memberikan santunan terkait dengan perawatan rumah sakit hingga risiko biaya kesehatan keluarga itu dapat ditekan atau dapat diminimalkan. Dan yang keenam itu adalah payor term. Nah, manfaat dari payor term ini itu akan memberikan perlindungan apabila si pembayar kontribusi ini itu kemudian meninggal dunia selama masa pembayaran kontribusi. Nah, sehingga dalam kondisi tersebut kewajiban pembayaran kontribusi ini akan dianggap telah terpenuhi. Jadi polis itu akan tetap aktif tanpa perlu pembayaran lanjutan gitu. Dan yang ketujuh itu adalah payor critical illness. Nah, jadi manfaat dari payor critical illness ini itu berlaku apabila si pembayar kontribusi ini kemudian didiagnosis menderita penyakit kritis tertentu. Nah, jadi perusahaan asuransi akan melanjutkan pembayaran kontribusi sesuai dengan ketentuan polis sehingga perlindungan peserta itu akan tetap berjalan meskipun pembayar kontribusi ini sudah tidak lagi membayar gitu. Dan yang kedelapan itu adalah payor total payment disability. Nah, manfaatnya itu akan memberikan perlindungan apabila
si pembayar kontribusi ini kemudian mengalami cacat tetap total atau cacat seumur hidup yang kemudian menyebabkan kehilangan kemampuan untuk bekerja ataupun beraktivitas. Nah, dalam kondisi ini itu kemampuan atau kewajiban pembayaran kontribusi itu akan dialihkan sesuai dengan ketentuan sehingga polis ini akan tetap berlaku hingga akhir masa asuransi. Nah, selanjutnya itu adalah resiko-resiko yang harus ditanggung oleh peserta atau resiko operasional dan finansial dari takaful plan saving ini. Nah, ini tuh terbagi menjadi 3, yaitu resiko kredit. Jadi resiko kredit ini itu terjadi ketika si perusahaan sudah tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya kepada peserta. Nah, sebagai peserta, apa yang dapat kita lakukan? Yaitu kita bisa mencegahnya dengan melihat sisi kondisi kesehatan perusahaan yang dapat kita ukur melalui risk-based capital atau RBC sesuai dengan regulasi OJK. Nah, umumnya perusahaan yang baik itu akan memiliki nilai RBC di atas 120% gitu. Dan yang kedua adalah risiko pembatalan polis. Jadi jika polis ini itu kemudian dihentikan sebelum jatuh tempo, maka sebagai peserta perlindungan polis asuransi ini itu akan berakhir kan. Dan yang kedua itu adalah risiko pembatalan polis. Nah, jadi jika polis ini itu kemudian dihentikan sebelum jatuh tempo, maka perlindungan asuransi ini itu akan berakhir kan. Jadi si peserta itu hanya akan bisa menerima saldo dana yang tersisa. Dan juga kemungkinan ada potensi kerugian yang cukup besar karena ujroh yang tinggi di tahun-tahun awal pembayaran gitu. Nah, sehingga memang produk asuransi ini itu menuntut komitmen si peserta untuk melakukannya dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang ketiga itu adalah resiko ekonomi dan politik. Jadi resiko ini itu muncul dipengaruhi oleh faktor-faktor yang eksternal seperti mungkin inflasi, kemudian kondisi pasar investasi ataupun perubahan regulasi dari pemerintah. Nah, kemudian juga perlu kita pahami bahwa imbal hasil investasi itu bersifat asumsi, jadi nilainya dapat naik ataupun turun, bukan sebuah jaminan yang bersifat itu tetap gitu. Dan selanjutnya itu adalah resiko-resiko yang perlu kita pahami sebagai peserta karena kita akan melakukan akad-akad dan mungkin itu juga akan menimbulkan resiko. Jadi yang perlu kita pahami itu yang pertama adalah dalam akad wakalah bil ujroh itu perusahaan itu akan memperoleh fee pengolahan maksud saya. Jadi terkadang itu nilai ujroh itu akan tinggi di awal-awal tahun bayaran sehingga mungkin itu akan memperlambat pertumbuhan dana milik peserta. Dan yang kedua itu dalam akad tabaruk. Nah, jadi dalam akad tabaruk ini sebagian kontribusi itu akan menjadi dana tolong-menolong dan juga tidak dapat lagi ditarik kembali oleh peserta. Nah, mungkin hal ini tuh juga perlu kita pahami sebagai peserta agar kemudian itu tidak muncul kesalahpahaman di lain hari oleh peserta, begitu. Dan yang ketiga, yang terakhir itu dalam akad mudharabah. Jadi dalam dokumen itu juga sudah dijelaskan bahwa keuntungan investasi itu akan dibagi 80% itu milik peserta dan juga 20% itu milik perusahaan. Nah, tetapi ketika kemudian perusahaan ini itu mengalami kerugian atas investasinya itu akan ditanggung oleh peserta. Begitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai risiko yang tidak dilindungi. Nah, dalam perusahaan asuransi terdapat risiko yang tidak dapat dilindungi atau pengecualian. Nah, pengecualian ini merupakan kondisi tertentu di mana perusahaan tidak berkewajiban untuk membayarkan manfaat kepada peserta bila mereka mengalami musibah-musibah tertentu. Nah, dalam produk takaful fala saving terdapat musibah-musibah yang tidak dilindungi oleh perusahaan seperti berikut, yaitu musibah yang dikarenakan bunuh diri, lalu melakukan tindakan yang melawan hukum atau mendapatkan hukuman mati dari yang berwenang,
lalu terlibat dalam perkelahian kecuali dia menjadi pihak yang sedang membela dirinya sendiri, lalu akibat perbuatan yang disengaja atau direncanakan, lalu bencana alam, radiasi atau kontaminasi secara massal, lalu cedera atau penyakit yang disengaja atau dilakukan karena aktivitas menyakiti diri sendiri, lalu terkena penyakit hubungan seksual, lalu terkena HIV, AIDS, RAC, infeksi oportunistik atau neoplasma yang berhubungan dengan HIV, AIDS, RAC, dan infeksi oportunistik. Lalu tindakan abortus kecuali saran medis, lalu ada pekerjaan atau jabatan yang beresiko, lalu terkena musibah kecelakaan pesawat terbang dengan pesawat yang tidak terdaftar dalam IATA, lalu olahraga yang beresiko tinggi, dan aktivitas peperangan. Namun, terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan bahwa manfaat itu tetap akan dibayarkan kepada peserta bila risiko tersebut sudah diketahui dari awal dan sudah diperhitungkan dari awal dan sudah disetujui oleh perusahaan. Nah, persetujuan tersebut harus dituliskan dalam dokumen resmi tambahan polis atau endorsement. Bila tidak ada persetujuan secara khusus, maka peserta tidak dapat mengeklaim asuransi mereka dan hanya dapat mendapatkan saldo dana peserta yang tersedia saja. Tentang metode perhitungan dan pembayaran iuran dana tabarruk. Nah, untuk perhitungannya ini didasarkan dengan oleh beberapa faktor ya, dari suatu individu, seperti usia, jenis pekerjaan, maupun gaya hidup dari individu tersebut. Nah, semakin berisiko individu itu semakin besar pula dana iuran yang dibayarkan. Nah, selain itu ada juga faktor dari produk asuransi itu sendiri, seperti misalnya masa asuransi, besarnya manfaat yang dipilih, lalu juga manfaat tambahan. Jadi semakin besar manfaatnya, maka dana yang dibutuhkan juga semakin besar, maka iurannya juga jadi semakin besar gitu. Lalu untuk komponen dan cara hitung. Dalam iuran ini juga ada komponen biaya, seperti biaya pengelolaan dan cadangan dana. Jadi tidak semua uang yang dibayarkan itu masuk ke dana tabarruk, tetapi sebagian digunakan untuk uang operasional. Lalu untuk perhitungannya itu sendiri menggunakan pendekatan aktuaria, yaitu berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dikalikan dengan manfaat yang akan diberikan, lalu ditambah dengan biaya. Lalu selanjutnya ada pengelolaan dana. Nah, setelah iuran dibayarkan, itu dana tabarruk akan dikelola secara terpisah gitu, dari dana perusahaan dan digunakan untuk membayar klaim peserta yang mengalami risiko. Nah, itu untuk menjaga kestabilan dana begitu. Lalu untuk cara bayarnya sendiri itu fleksibel ya, bisa bulanan, bisa triwulanan, bisa semesteran, tahunan, maupun sekaligus. Nah, untuk dampaknya, jika tidak dibayarkan maka polis akan tidak aktif. Jika dibayarkan ya aktif. Intinya kalau tidak dibayar berarti kita berhenti di situ, begitu. Lalu selain itu dalam kontribusi juga terdapat ujroh atau biaya pengolahan serta biaya administrasi yang sudah ditentukan sejak awal secara transparan. Nah, yang paling penting ya, itu seluruh sistem ini dijalankan dengan pastinya dengan konsep syariah, dengan prinsip syariah seperti tolong menolong, keadilan dan amanah, sehingga terhindar dari seperti riba, gharar maupun maisir gitu. Jadi dapat disimpulkan itu bahwa iuran tabarruk dalam asuransi syariah itu tidak hanya mempertimbangkan risiko, tetapi juga dikelola dengan transparan dan memakai prinsip syariah begitu. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan metode klaim ketika terjadi risiko.
Klaim adalah proses untuk mendapatkan manfaat asuransi saat risiko terjadi dalam produk ini. Ada dua jenis klaim. Yang pertama yaitu manfaat hidup, yaitu saldo dana peserta saat akhir masa asuransi atau saat mengundurkan diri. Yang kedua ada manfaat meninggal dunia, yaitu santunan takaful ditambah saldo dana peserta untuk ahli waris. Proses klaim dimulai dengan mengisi formulir klaim, lalu melengkapi dokumen dan juga mengirimkannya ke perusahaan. Pengajuan klaim maksimal 90 hari sejak hari kejadian. Dokumen yang dibutuhkan antara lain ada polis, identitas diri, bukti pembayaran, dan juga yang khusus meninggal dunia ditambah akta kematian serta surat keterangan terkait. Setelah dokumen lengkap, perusahaan akan memberikan keputusan dalam waktu 14 hari kerja dan pembayaran dilakukan maksimal 14 hari kerja setelah disetujui. Namun ada pengecualian klaim tersebut seperti bunuh diri, pelanggaran hukum atau akibat narkoba. Kesimpulannya, proses klaim dilakukan secara jelas, terstruktur, dan sesuai prinsip syariah. Baik, di sini saya akan jelaskan mengenai underwriting dalam produk takaful falah saving. Nah, jadi underwriting sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu underwriting surplus dan juga underwriting defisit. Nah, underwriting sendiri itu apa sih? Jadi, underwriting itu adalah penilaian resiko yang dilakukan oleh calon peserta asuransi sebelum diterimanya dalam produk perasuransian tersebut. Nah, apa sih tujuannya dalam underwriting ini? Jadi tujuannya underwriting ini tuh agar perusahaan asuransi ini bisa menilai apakah layak calon peserta asuransi ini masuk dalam kriteria perusahaan atau kriteria peserta produk perasuransian tersebut. Nah, jadi semua perusahaan perasuransian itu tuh tidak langsung menerima calon peserta asuransi, melainkan ada beberapa tahap atau beberapa kriteria yang harus dilakukan atau yang harus disurvei terlebih dahulu kepada peserta asuransi tersebut. Nah, jadi yang pertama ada risiko pekerjaan. Nah, apabila risiko pekerjaan calon peserta asuransi tersebut berat atau memenuhi kriteria dalam perusahaan perasuransian, maka pihak asuransi akan memberikan produk asuransi kepada peserta tersebut. Kemudian yang kedua, dengan kondisi kesehatan. Nah, apabila calon peserta asuransi memiliki kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan dan harus menerima perasuransian dari perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi akan memberikan produk perasuransian tersebut. Nah, yang ketiga ada profil-profil yang lainnya, baik dari medis, kemudian dari dokter, dan lain-lainnya. Nah, kenapa sih kok harus dari dokter dan medis dan dokumen-dokumen yang harus terpercaya? Jadi agar perusahaan asuransi itu bisa mempertimbangkan dengan baik apakah calon peserta asuransi ini tuh bisa sesuai dengan kriteria yang dilakukan atau yang ditetapkan dalam perusahaan asuransi tersebut. Nah, dalam asuransi itu tuh ada asuransi syariah dan juga asuransi konvensional. Nah, kami itu kan membahas dengan perasuransian syariah. Jadi, dalam perasuransian syariah itu tuh ada dana tabaruk, yaitu dana tolong-menolong antar peserta. Nah, dana itu sendiri itu penting karena itu tadi untuk mengetahui apakah calon peserta asuransi tersebut itu layak untuk diberikan produk asuransi yang sesuai gitu. Jadi apabila dalam dana asuransi syariah ada yang namanya dana tabaruk, yaitu dana tolong-menolong yang digunakan yang bertujuan untuk memberikan perasuransian atau menolong peserta asuransi tersebut, seperti itu. Nah, baik, kan tadi sudah saya jelaskan bahwasanya underwriting itu dibagi menjadi dua, yaitu ada underwriting surplus dan juga underwriting defisit. Nah, yang pertama saya akan jelaskan mengenai underwriting surplus atau surplus underwriting. Nah, apa sih surplus underwriting itu? Jadi, surplus underwriting dalam takaful falah saving ini tuh dihitung setiap tahun, yaitu pada dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, surplus ini tuh bisa terjadi apabila kontribusi
kontribusi peserta cukup. Kemudian yang kedua, klaim tidak terlalu besar. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu dana dikelola dengan baik oleh pihak perasuransian tersebut. Nah, syarat peserta bisa masuk perhitungan surplus itu apa aja? Nah, yang pertama itu ada sudah bayar kontribusi. Jadi peserta tuh sudah bayar kontribusi. Kemudian yang kedua, tidak sedang dalam klaim. Kemudian yang ketiga, polis sudah aktif minimal 1 tahun berjalan. Nah, menariknya dalam produk takaful falas saving ini tuh 100% surplus underwriting-nya itu dikembalikan ke dalam dana tabaruk, yang dimana dana tabaruk ini tuh manfaatnya kembali lagi ke peserta secara kolektif, yaitu dana tabaruk tadi kan tolong menolong. Jadi dana ini tuh masuk ke dalam dana peserta tersebut. Baik, untuk kedua saya akan jelaskan mengenai defisit underwriting. Nah, sebenarnya dalam brosur takaful falas saving ini tuh tidak dijelaskan secara belak-belakan atau secara langsung mengenai defisit underwriting. Nah, sebenarnya apabila terjadi defisit underwriting, itu tuh dalam pihak perasuransian itu tuh bisa terjadi apabila klaim ini tuh lebih besar dari dana yang didapatkan. Kemudian apabila terjadi defisit underwriting, perusahaan itu biasanya akan memberikan pinjaman atau core ke dana tabaruk, yaitu dana tolong-menolong peserta tersebut. Seperti itu. Untuk penjelasan selanjutnya, yaitu lampiran akan dijelaskan atau akan dibagikan untuk slide selanjutnya.